Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan hati seorang penghafal Al-Qur'an agar hafalannya tidak mudah hilang? Jawabannya adalah selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus diiringi dengan aktivitas murojaah secara intens dan istiqomah. Nah, husnuzan kepada Allah ini sangat penting sekali karena ini menentukan apakah hafalan Al-Quran kita itu benar-benar berkualitas secara kelancarannya maupun pahalanya ya mungkin, karena ya ini berkaitan dengan hati. Ada sebuah kisah dahulu ada seorang badui menghadap Rasulullah SAW. Beliau kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, siapakah nanti yang akan menghisapku di hari kiamat?" Kemudian Rasul menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Baguslah kalau begitu. Kemudian si badui itu langsung pergi. Kemudian Rasulullah mengatakan dia adalah ahli surga. Nah, kemudian setelah ditanya lebih lanjut, kenapa si badui itu bertanya demikian? Kemudian si badui itu mengatakan, kalau selama ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik-baik saja. Ketika diberikan nikmat dia bersyukur, ketika diperintahkan ibadah dia ibadah dengan baik dan seterusnya. Makanya dia yakin bahwa nanti hisabnya akan baik-baik saja karena langsung akan dihisab oleh Allah, di mana hubungannya dengan Allah itu baik-baik saja dan dia selalu berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang penghafal Al-Qur'an, ketika mungkin kita sudah murojaah tapi kualitas hafalan kita masih belum sesuai harapan, ini banyak di antara penghafal Al-Qur'an yang kemudian melakukan judge ya, atau menghakimi, ini saya nggak bakat ngafal nih, sudah murojaah tapi nggak lancar, teman saya lancar saya nggak, mungkin saya nggak bakat ngafal, mungkin saya nggak bisa jadi penghafal Quran. Nah, ini kan artinya kita bersuuzon atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang padahal Allah itu pengen kita murojaah lebih banyak lagi dari apa yang sudah kita lakukan saat ini. Kalau seandainya kita berhusnuzon atau berprasangka baik ketika hafalan kita sudah murojaah tapi belum lancar-lancar juga, maka kita akan berpikir bahwa mungkin saja jumlah murojaahnya masih kurang, jumlah pengulangannya masih kurang, mujahadahnya belum banyak dan seterusnya. Maka akan melahirkan tindakan murojaahnya akan lebih semangat, kemudian mengulang-ulang hafalannya juga akan lebih banyak dan seterusnya, dan pada akhirnya nanti hafalan kita akan berkualitas bagus. Ini penting sekali ya. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita ketika kita menghafal Al-Quran, yakinlah bahwa itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin kebaikan yang kita dapatkan itu lebih banyak. Mungkin kalau misalnya kita murojaah sekali dua kali langsung lancar gitu hafalannya, pahala kita mungkin kalau level kita masih menghitung-hitung pahala ya, mungkin pahala kita 1000. Tapi kalau kita murojaah 2 kali belum lancar, kemudian kita tambah murojaahnya sampai 10 kali, sampai 100 kali baru lancar, mungkin pahalanya juga akan bertambah kan, yang tadinya 1000 jadi 10.000, bahkan lebih dari itu. Nah, ini kalau kita hitung-hitungan pahala gitu. Tapi ya sekali lagi, pahala juga tidak bisa kita hitung-hitung karena itu menjadi hak dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari keikhlasan kita, tergantung dari apa niat kita. Nah, jadi ya sekali lagi, amalan hati seorang penghafal Al-Quran yang paling wajib dan harus ada adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Apabila ada sesuatu yang kita alami, baik itu kesulitan dalam menghafal maupun murojaah, yakinlah bahwa Allah ingin kebaikan yang kita dapatkan dari Al-Quran itu lebih banyak, sehingga kita harus menambah mujahadahnya, kita harus menambah jumlah pengulangan ayat-ayatnya, dan seterusnya. Mungkin itu saudara-saudara semuanya, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat.
Dan sebelum saya tutup, silakan kalau Anda ingin bergabung bersama saya menghafal online melalui media WhatsApp, silakan daftarkan diri di website kami sobatquran.id atau WA saya langsung 085267005252. Hanya dengan membayar infak Rp150.000 per bulan, Anda akan saya dampingi dengan waktu yang fleksibel, bisa melalui video call, voice call maupun voice note. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.